Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Puji nama Tuhan. Kalian diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan. Siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini ya? Oke, siapkan hati kalian. Sikap duduk yang baik. Kita akan pujikan pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat Engkau bersyukur karena kebaikan serta kemurahan Tuhan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kesehatan dan kekuatan yang selalu baru di dalam Engkau. Pada saat pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mengikuti ibadah. Kami mau memuji memuliakan nama Engkau dengan segenap hati, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji nama Tuhan katakan amin. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang kita sembah adalah pokok anggur yang benar. Kalau kita boleh tinggal di dalam Tuhan, maka sukacita, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita anak-anak. Yesus pokok dan kita caranya. Haleluya. Boleh tepuk tangan ya di rumah. Ayo.
tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah, kita berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, duduk yang baik ya. Terus tangannya dilipat, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian Ku Datang Ya Bapa. Semua memuji nama Tuhan ya. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah kami yang baik, Engkaulah kami yang penuh kasih, Engkaulah kami yang maha kudus dan maha mulia. Sembah sujud kami senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang di surga, pada saat ini Tuhan, sertai kami, bimbing kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Setiap apa yang kami dengar Tuhan dapat kami pahami dengan baik. Biarlah Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga
Semua firman-Mu dapat kami mengerti, bahkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kami menyerahkan hidup kami. Doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, amin. Shalom, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Semua sehat? Puji Tuhan. Siap merenungkan firman Tuhan pagi ini? Baik, anak-anak, Alkitabnya sudah dipersiapkan? Baik anak-anak, untuk renungan firman pagi ini Ibu beri tema tetap taat meski tak terlihat. Nah, firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Kita baca bersama ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, tidak terasa sudah hampir 1 tahun, tepatnya bulan Maret yang akan datang, kita menjalani PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Karena situasi pandemi dari COVID-19 ini masih sedemikian. Mungkin di antara kita, di antara kalian, ada yang sudah mulai jenuh, mulai merindukan situasi-situasi pada saat sebelum pandemi. Situasi di mana kita setahun kemarin bisa belajar secara tatap muka di sekolah, di kelas, bersama Bapak Ibu guru dan teman-teman secara langsung. Saat istirahat, kalian bisa bermain bersama juga. Rasanya memang ada sesuatu yang terhilang bila dibandingkan dengan situasi sekarang ini. Tapi memang itulah situasinya. Kita harus tetap menjalaninya. Pembelajaran harus tetap berjalan. Kalian harus tetap bersekolah dengan cara, dengan teknis yang berbeda. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dalam masa PJJ ini, tentunya kalian harus tetap semangat. Kalian sudah terbiasa dengan rutinitas PJJ. Pukul 7 pagi, kalian sudah mulai otomatis untuk absensi, mengisi Google Form. Kemudian berikutnya dilanjutkan dengan jurnal renungannya secara mandiri, membaca firman Tuhan, untuk penguatan pendidikan karakter kalian juga. Yang kemudian dilanjutkan lagi mungkin dengan Zoom dari Bapak Ibu guru atau video pembelajaran yang sudah disiapkan dan di-share oleh Bapak Ibu guru. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, semua rutinitas itu tanpa kalian sadari sudah menjadi kebiasaan, habit dalam PJJ selama pandemi ini. Anak-anak, tentunya ini tidak mudah. Mungkin beberapa ada yang terkendala dari fasilitasnya, HP, kuota, atau mungkin yang lainnya. Tapi percayalah, ketika kita tetap bersemangat, tetap dengan taat menjalaninya, pasti Tuhan akan memberikan kemudahan dan kelancaran. Nah, anak-anakku semua, dengan rutinitas yang sudah menjadi habit, kebiasaan dari aktivitas selama PJJ ini, ingat firman Tuhan tadi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita harus menjalani semua itu dengan taat, dengan penuh sukacita. Hindari berkeluh kesah, meskipun mungkin kita mulai
bosan, mulai tidak nyaman. Tapi ingat firman Tuhan tadi, kita harus tetap taat menjalaninya. Terlebih lagi ketika kita menjalaninya dengan sukacita. Ingat ya, ketika sukacita itu tumbuh di dalam hati kita, dalam menjalani segala sesuatu, itu juga berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Daya tahan tubuh kita juga akan semakin kuat. Itulah luar biasanya firman Tuhan. Nasihat Tuhan yang berguna untuk kehidupan kita. Anak-anakku semua, dalam menjalankan setiap tugas pembelajaran jarak jauh ini, perlu juga kalian ingat yang tadi sudah Ibu sampaikan, menjalani semua dengan bersukacita, dengan taat. Hindari berkeluh kesah atau menggerutu. Kalau sudah waktunya diminta oleh Bapak Ibu guru untuk mengirimkan tugasnya, ya segera dikirim. Kalau ada kendala, bisa disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Maaf bicara, jangan sampai Bapak Ibu guru harus mengoyak-ngoyak. Orang tua yang sudah bekerja, capek pulang rumah, masih harus mengoyak-ngoyak tugas kalian. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kalian bisa menunjukkan ketaatan kalian kepada orang tua, ketaatan kalian kepada Tuhan, dengan tetap setia mengerjakan tugas yang diberikan. Karena pembelajaran kalian harus tetap berjalan, sekolah kalian juga harus tetap berlangsung, pendidikan kalian harus tetap dijalankan. Terutama lagi mungkin di saat-saat ulangan, PTS, PAS. Ingat ya, dengan batas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru selalu mengingatkan, apalagi ketika waktunya sudah mendekati hampir habis. Portal dari ulangannya sudah mulai ditutup. Bapak Ibu guru selalu mengingatkan. Nah, anak-anakku, disinilah kalian mulai tunjukkan apa yang bisa kalian kerjakan saat ini, hari ini, saat itu, bisa dikerjakan saat itu juga. Hindari menunda-nunda tugas, hindari menunda-nunda pekerjaan, yang itu nanti akan membuat kalian merasa berat sendiri. Terutama di saat-saat ulangan tadi, biasanya, wah waktunya masih nanti, masih sampai nanti. Kalau tidak ada kendala apapun, ya kerjakan saat itu. Jangan sampai nanti ketika sudah waktunya mendekati batas akhir, kalian mengerjakan tergesa-gesa, sehingga apa? Tidak bisa maksimal hasilnya. Belum lagi kendala ternyata sinyalnya, kuotanya, akhirnya waktunya habis. Nah, baru kemudian menyesal. Jangan sampai, karena memang penyesalan itu datangnya selalu belakangan. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, ingat firman Tuhan tadi. Ketika kalian mengerjakan tugas kalian dengan cekatan, tanpa menunda-nunda waktu, sudahlah, kan waktunya masih nanti. Aku mau main game dulu. Aku mau main yang lainnya. Ingat firman Tuhan tadi. Jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Banyak sekali godaan. Kalau kita tidak taat menuruti firman Tuhan, pasti kita menunda-nunda, menggunakan waktu yang masih tersedia untuk menuruti kesenangan kalian.
Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita memang perlu belajar dan terus belajar untuk taat pada firman Tuhan. Kita juga harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kita. Ketika orang tua kita memfasilitasi kita dengan HP, dengan laptop untuk pembelajaran jarak jauh, ya jagalah kepercayaan itu. Kita gunakan sesuai keperluan, sesuai kebutuhan untuk pembelajaran jarak jauh atau untuk belajar secara online. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, itu tadi untuk renungan firman Tuhan pagi ini. Ingat ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sebagai anak-anak yang taat. Bisa kan? Pasti bisa. Asalkan ada kemauan dari dalam diri kita. Dan jangan lupa mohon pimpinan Tuhan. Karena godaan untuk kita taat itu banyak sekali. Ketika kita mohon pimpinan Tuhan, pasti kita bisa menjalaninya. Hidup sebagai anak-anak yang taat. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Tuhan, biarlah firman-Mu kali ini terus bisa berdiam dengan segala kekayaannya di dalam hati kami. Kami bisa belajar dan belajar untuk terus menjadi anak-anak yang taat. Tidak menuruti hawa nafsu kami, ego kami. Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan firman Tuhan ini dengan baik. Ampuni Tuhan, kalau kami pernah tidak taat, kami sering kali jatuh dalam ketidaktaatan. Tuhan ampuni. Kami mau belajar untuk terus taat dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami semua. Biarlah kami senantiasa hidup taat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.